Pernahkah kamu merasa seperti ada sesuatu yang menghalangimu untuk hidup sesuai dengan impianmu? Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang terus menarikmu mundur setiap kali kamu mencoba untuk maju. Jangan buru-buru menyalahkan keadaan, orang lain, atau bahkan dirimu sendiri. Mungkin yang menghalangimu bukanlah hal besar seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, atau lingkungan yang buruk. Mungkin itu hanya sebuah laci, ya, sebuah laci di rumahmu, atau sesuatu yang lebih kecil lagi, kebiasaan lama, cara berpikir usang, atau trauma masa lalu yang tak pernah kamu sadari. Hal-hal seperti itu bisa terlihat sepele, tetapi mereka bisa menjadi penjara yang membatasi potensimu. Banyak orang merasa telah memiliki semua yang mereka butuhkan, pengetahuan, rencana, bahkan semangat. Tapi tetap saja mereka tidak bisa bergerak maju. Ada rasa tidak nyaman, ada kecemasan yang menghalangi tindakan nyata. Hal ini bukan terjadi pada satu dua orang saja. Ini adalah fenomena yang lebih umum daripada yang kamu bayangkan. Orang-orang cerdas, penuh ide dan penuh harapan, justru seringkali terperangkap dalam ketakutan mereka sendiri. Mereka tahu apa yang harus dilakukan, tapi mereka tidak melakukannya. Mereka tahu apa yang mereka inginkan, tapi mereka tidak mengejarnya. Kenapa? Karena ada sebuah sistem internal yang tidak terlihat, yang selama ini menahan mereka. Paradigma. Paradigma ini bukan hanya cara berpikir, tapi juga sistem autopilot yang membentuk kebiasaan, reaksi, dan keputusanmu setiap hari. Dan selama kamu tidak sadar akan hal ini, kamu akan terus terjebak di tempat yang sama. Paradigma ini seringkali terbentuk tanpa kamu sadari, sejak kamu masih kecil, dari apa yang kamu lihat, dengar, dan alami, dari didikan orang tua, pengalaman di sekolah, lingkungan sosial, hingga tekanan budaya. Semua itu menciptakan program dalam alam bawah sadarmu yang akhirnya mengendalikan cara kamu melihat dunia dan lebih parahnya cara kamu melihat dirimu sendiri. Inilah yang menjadi alasan kenapa meski kamu tahu harus berubah, kamu tetap tinggal di tempat. Tapi kabar baiknya, program ini bisa ditulis ulang. Ya, kamu bisa mengubahnya jika kamu benar-benar bersedia untuk bertindak. Tapi tindakan ini bukan sekadar bersemangat satu hari dan kembali lesu keesokan harinya. Ini butuh kesadaran, keputusan, dan keberanian untuk menghadapi rasa takutmu. Karena rasa takut itu tidak akan hilang. Tapi kamu bisa belajar untuk tetap melangkah meski takut. Dan kalau kamu merasa video ini menyentuh hatimu, maka kamu sedang berada di titik kesadaran itu. Jangan biarkan momen ini lewat begitu saja. Klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya sekarang di channel ARS Pandangan Hidup, karena disinilah kamu akan terus mendapatkan pandangan dan dorongan untuk membebaskan dirimu dari belenggu paradigma yang menahanmu. Berikan juga komentar tentang bagian mana dari hidupmu yang kamu rasa sedang terjebak. Komentar kamu bisa jadi inspirasi bagi yang lain. Ingat, kamu tidak sendiri. Ribuan orang juga sedang berjuang seperti kamu. Kamu mungkin bertanya-tanya, kalau memang cuma pola pikir, kenapa rasanya begitu berat untuk berubah? Jawabannya karena paradigma bekerja diam-diam. Ia seperti program komputer yang berjalan di balik layar tanpa perlu persetujuanmu. Bahkan ketika kamu mencoba untuk melakukan sesuatu yang baru, paradigma akan segera aktif, menimbulkan rasa tidak nyaman, takut gagal, takut kehilangan, atau takut ditertawakan. Kamu mulai mendengar suara kecil dalam diri yang berkata, tunggu sebentar lagi, kamu belum siap, atau jangan terlalu nekat. Dan tanpa kamu sadari, kamu mempercayai suara itu. Kamu kembali mundur, kembali ke zona nyaman yang sebenarnya tidak nyaman. Ini bukan soal malas atau kurang motivasi. Ini adalah pertahanan bawah sadar yang sudah tertanam bertahun-tahun. Kamu seperti sedang melawan bayanganmu sendiri. Paradigma itu bukan musuh yang kamu lihat secara langsung, tapi efeknya terasa sangat nyata. Ia menahanmu dari membuat keputusan besar, mengambil peluang, atau bahkan dari menjadi dirimu yang sebenarnya. Seringkali orang-orang hebat pun terjebak di sini. Mereka terlihat sukses dari luar, tapi di dalam mereka merasa kosong, tidak puas, atau terus merasa ada yang kurang. Karena keberhasilan sejati bukan cuma tentang pencapaian luar, tapi tentang kebebasan dalam bertindak sesuai panggilan jiwamu. Dan selama paradigma itu belum diubah, kamu akan selalu merasa ada yang kurang,
bahkan ketika dunia berkata kamu sudah berhasil. Coba kamu ingat-ingat, berapa banyak ide brilian yang pernah kamu pikirkan, lalu kamu abaikan begitu saja? Berapa banyak rencana yang sempat membuatmu bersemangat, tapi tidak pernah benar-benar kamu mulai? Dan yang lebih menyakitkan, berapa kali kamu melihat orang lain sukses dengan ide yang sama? Ide yang kamu pikirkan dulu. Kamu lalu berkata dalam hati, itu kan ide aku dulu. Tapi ide itu bukan milikmu lagi jika kamu tidak mengambil tindakan. Ide tanpa tindakan hanya akan menjadi kenangan. Paradigmalah yang membuatmu ragu. Paradigmalah yang membisikkan segala alasan untuk menunda. Ia menyamar menjadi logika. Tapi sebenarnya, itu adalah ketakutan yang dibungkus dengan rasionalitas. Paradigma tidak akan berteriak. Ia berbisik halus tapi menghancurkan perlahan. Dan inilah kenapa banyak orang menyerah, bahkan sebelum mereka benar-benar mencoba. Sebuah riset dari Harvard Business Review menunjukkan bahwa 7 dari 10 orang menyerah pada ide besar mereka dalam waktu kurang dari 48 jam. Bukan karena ide itu tidak layak, tapi karena mereka tidak percaya diri. Mereka terlalu terbiasa dengan pola pikir lama yang menahan mereka. Dan kabar buruknya, semakin lama kamu menunda, semakin kuat paradigma itu mengikatmu. Tapi kabar baiknya, setiap hari adalah kesempatan baru untuk memutus rantai itu. Setiap hari kamu bisa memutuskan untuk tidak tunduk lagi pada bisikan takut itu. Dan kamu bisa memulainya sekarang juga. Ada satu cerita nyata yang ingin aku bagikan padamu. Ini tentang 2 muridku, Michael dan Ricky. Mereka punya mimpi besar, membuka sekolah pelatihan anjing bernama Puppy Academy. Mereka punya semua yang dibutuhkan, pengetahuan, pengalaman, bahkan lokasi. Tapi setiap kali mereka hendak memulai, selalu ada hal yang menahan. Bukan kekurangan dana atau tenaga, melainkan kekuatan dalam diri mereka sendiri. Paradigma. Mereka terus berkata, kami hampir siap, mungkin bulan depan. Tapi bulan demi bulan berlalu, dan tidak ada yang berubah. Hingga suatu hari, dalam sesi pelatihan intensif, mereka menyadari bahwa yang menghambat mereka bukan dunia luar, tapi dunia dalam. Mereka memutuskan, ayo lakukan meskipun kami takut. Dan mereka benar-benar memulainya. Hari ini Puppy Academy menjadi bisnis sukses yang melayani banyak keluarga dan menciptakan dampak positif. Kesuksesan mereka bukan karena mereka tidak takut, tapi karena mereka tetap bertindak meskipun ada rasa takut. Itulah cara mematahkan paradigma dengan tindakan. Sekecil apapun tindakan itu, selama dilakukan dengan kesadaran dan komitmen, itu akan mulai melemahkan sistem lama dalam dirimu. Tidak perlu menunggu semuanya sempurna. Tidak perlu merasa siap 100%. Justru ketika kamu merasa takut dan tetap bertindak, disitulah kekuatanmu yang sejati muncul. Paradigma tidak bisa dihancurkan dengan berpikir. Ia hanya bisa dilemahkan dengan bertindak. Michael dan Ricky adalah bukti nyata bahwa perubahan itu mungkin selama kamu bersedia menantang dirimu sendiri. Dan kamu pun bisa seperti mereka, asalkan kamu berani berkata, cukup. Hari ini aku mulai, mari kita bicara tentang kekuatan keputusan. Banyak orang berpikir bahwa perubahan besar memerlukan modal besar, koneksi luas, atau momen yang tepat. Tapi kenyataannya, semua perubahan besar dalam hidup dimulai dari satu hal sederhana, keputusan. Bukan keputusan biasa yang setengah hati, tapi keputusan yang jelas, tegas, dan tak tergoyahkan. Keputusan yang lahir dari kesadaran bahwa kamu tidak mau lagi hidup dalam pola lama. Keputusan untuk berkata cukup dan mulai sekarang aku ambil kendali atas hidupku sendiri. Tapi kenapa banyak orang gagal mengambil keputusan seperti ini? Karena mereka tidak percaya bahwa mereka layak mendapatkan hidup yang lebih baik. Mereka sudah terlalu lama hidup dalam batasan yang mereka anggap normal. Dan ketika kesempatan datang, mereka merasa tidak pantas. Ini adalah efek dari paradigma yang sudah bertahun-tahun menanamkan keyakinan bahwa kamu harus berhati-hati, bermain aman, jangan menonjol, jangan gagal, dan kamu mempercayainya. Tapi kebenarannya, kamu layak berubah, kamu layak bertumbuh, kamu layak punya hidup yang penuh makna dan kebebasan. Dan semuanya dimulai dari keputusan. Ingat, keputusan bukan sekadar niat, itu adalah komitmen. Bahkan ketika kamu belum tahu semua langkah selanjutnya. Bahkan ketika kamu takut. Karena setiap langkah kecil yang kamu ambil setelah keputusan itu
akan mulai memecah lapisan paradigma yang menahanmu. Dan semakin kamu bertindak, semakin kamu menciptakan versi dirimu yang baru, lebih kuat, lebih berani, dan lebih merdeka. Kamu mungkin masih ragu, bagaimana kalau aku gagal? Pertanyaan itu sangat manusiawi. Kita semua pernah mengalaminya. Tapi mari kita jujur, apakah kamu lebih takut gagal atau lebih takut tidak pernah mencoba? Banyak orang memilih tidak mencoba karena itu terasa lebih aman. Tapi di balik rasa aman, itu ada penyesalan yang diam-diam tumbuh. Penyesalan karena tidak pernah mengambil langkah. Penyesalan karena membiarkan ketakutan menang. Dan ironisnya, rasa gagal karena tidak bertindak bisa jauh lebih menyakitkan daripada kegagalan karena mencoba. Gagal dalam upaya berarti kamu punya keberanian. Tapi gagal karena tidak pernah mulai, itu artinya kamu membiarkan paradigma menang. Paradigma akan selalu menyarankan jalan yang lebih aman. Tapi jalan itu tidak membawa kamu kemana-mana. Tuhan menciptakan manusia dengan kemampuan untuk tumbuh, belajar, dan berubah. Kita diciptakan dengan akal, bukan untuk bertahan dalam ketakutan, tapi untuk menaklukkannya. Lihatlah ke sekelilingmu. Orang-orang yang berhasil bukan karena mereka tidak takut, tapi karena mereka bertindak meski takut. Dan setiap kali mereka bertindak, mereka menciptakan celah kecil dalam paradigma mereka. Celah itu semakin membesar, hingga akhirnya paradigma lama runtuh dan digantikan oleh pola pikir baru. Pola pikir yang memberdayakan. Jadi jika kamu merasa takut, itu bukan pertanda kamu harus berhenti. Itu adalah sinyal bahwa kamu sedang berdiri di perbatasan antara zona lama dan dunia baru. Dan satu langkah saja bisa membuka gerbang menuju kehidupan yang selama ini kamu impikan. Kita hidup dalam dunia yang penuh peluang, tapi juga penuh distraksi. Setiap hari ada ratusan hal yang bisa mengalihkan perhatian kita dari impian yang sebenarnya ingin kita capai. Televisi, media sosial, tuntutan kerja, tekanan sosial, semua bisa menjadi pengalih perhatian yang hebat. Dan paradigma lama sangat senang memanfaatkan semua itu. Karena selama kamu sibuk, kamu tidak bertanya. Selama kamu sibuk, kamu tidak sadar bahwa kamu sedang terjebak. Dan disitulah jebakan terbesar terjadi. Banyak orang bangun pagi, bekerja keras, pulang malam, lalu mengulang siklus yang sama selama bertahun-tahun. Mereka bahkan tidak sempat berhenti dan bertanya, apakah aku sedang hidup atau hanya bertahan? Paradigma bekerja seperti mesin otomatis. Ia membuatmu merasa sibuk, padahal tidak produktif. Ia membuatmu merasa lelah, padahal kamu tidak maju. Dan semakin lama kamu berada di dalamnya, semakin kamu percaya bahwa inilah hidup. Padahal tidak. Hidup adalah tentang kesadaran, tentang keberanian untuk bertanya, apakah ini yang aku inginkan? Dan menjawab dengan jujur. Hidup adalah tentang memilih kembali, bukan hanya menjalani apa yang diwariskan atau dibentuk oleh lingkungan. Jika kamu merasa bahwa ada sesuatu dalam hidupmu yang salah, maka jangan abaikan. Itu adalah panggilan dari jiwamu untuk berubah. Dan perubahan dimulai dari keheningan, dari kesediaan untuk berhenti sejenak, menatap ke dalam dan berkata, aku ingin hidup yang lebih baik, aku siap berubah. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya sudah sangat dekat dengan perubahan besar dalam hidup mereka. Sayangnya, saat mereka mencapai titik kritis itu, paradigma mereka kembali aktif dan menarik mereka mundur. Mungkin kamu pernah mengalaminya, kamu merasa begitu yakin, penuh semangat, siap mengambil langkah besar. Tapi tiba-tiba, ada rasa tidak enak di perut. Ada bisikan lembut di kepala yang berkata, tunggu dulu, kamu belum siap. Atau bagaimana kalau gagal? Itu bukan intuisi. Itu adalah program lama yang mencoba menyelamatkanmu dari sesuatu yang dianggapnya berbahaya. Meskipun sebenarnya itu adalah peluang besar. Paradigma tidak peduli apakah kamu bahagia atau tidak. Ia hanya peduli pada kestabilan. Ia ingin kamu tetap dalam pola yang sudah dikenal, meskipun pola itu membuatmu menderita. Karena bagi otak bawah sadar, zona yang dikenali terasa lebih aman dibanding zona baru yang menjanjikan kebaikan. Disinilah pentingnya kesadaran. Kamu harus bisa mengenali momen-momen ketika paradigma sedang aktif. Dan saat itu terjadi, jangan melarikan diri. Hadapi, katakan padanya, aku tahu ini kamu,
Tapi kali ini aku akan tetap melangkah. Itulah kekuatan kehendak. Tuhan memberikan manusia kehendak bebas, bukan untuk digunakan mengikuti rasa takut, tapi untuk melawan dan menaklukkannya. Setiap kali kamu bertindak meski takut, kamu sedang menulis ulang program lama itu. Dan percayalah, semakin sering kamu melakukannya, semakin lemah paradigma lama itu, hingga suatu hari ia berhenti sepenuhnya dan kamu menjadi pribadi yang benar-benar baru. Dalam salah satu seminar yang aku adakan, aku pernah melakukan eksperimen kecil yang sederhana tapi sangat berdampak. Aku meminta semua peserta untuk berdiri, hanya itu. Tapi menariknya, tidak semua orang langsung berdiri. Beberapa langsung berdiri tanpa ragu, tapi sebagian lainnya hanya melihat ke kiri dan kanan. Mereka gelisah, ragu, bingung. Padahal tidak ada risiko nyata. Tapi tetap saja mereka tertahan. Setelah acara selesai, beberapa orang mendatangiku dan berkata, "Bob, aku ingin berdiri tadi, tapi entah kenapa seperti ada yang menahanku." Dan saat itulah aku berkata, "Kamu baru saja melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana paradigma bekerja dalam hidupmu. Ia tidak tampak, ia tidak bersuara keras, tapi ia membuatmu ragu dalam hitungan detik. Ia menahan langkahmu sebelum kamu sempat mengambilnya. Dan ini bukan hanya soal seminar, ini terjadi setiap hari dalam hidup kita. Ketika kamu ingin berbicara, tapi kamu diam. Ketika kamu ingin mencoba sesuatu, tapi kamu menundanya. Ketika kamu tahu kamu harus bertindak, tapi kamu tetap diam. Paradigma bekerja seperti bayangan. Ia mengikuti setiap langkahmu, dan jika kamu tidak sadar, kamu akan terus dikendalikan olehnya. Tapi saat kamu mengenal pola ini, kamu mulai punya kekuatan untuk melawannya. Dan langkah pertama untuk melawan adalah menyadari. Menyadari bahwa setiap keraguan, setiap penundaan bisa jadi bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu sedang dikendalikan oleh sesuatu yang lebih tua dari keinginanmu sendiri. Paradigma seringkali bukan terbentuk dari satu kejadian besar, tapi dari akumulasi pengalaman kecil yang berulang. Mungkin kamu sering dimarahi saat kecil ketika berbuat kesalahan, sehingga kamu tumbuh dengan keyakinan bahwa gagal itu memalukan. Atau mungkin kamu melihat orang tuamu kesulitan keuangan, sehingga kamu meyakini bahwa uang itu sulit didapat dan penuh masalah. Sedikit demi sedikit, semua itu membentuk cara pandangmu terhadap dunia. Bukan sebagai tempat yang penuh peluang, tapi penuh ancaman. Maka tidak heran ketika kamu dewasa, kamu menjadi sangat berhati-hati, bahkan terhadap peluang yang jelas-jelas bisa mengubah hidupmu. Paradigma itu seperti kacamata yang kamu pakai setiap hari. Ia memengaruhi cara kamu melihat dirimu sendiri, orang lain, dan masa depanmu. Dan jika kamu tidak mengganti kacamatanya, maka kamu akan terus melihat dunia dari perspektif lama yang penuh batasan. Kita semua punya laci tersembunyi dalam pikiran kita, tempat menyimpan luka, keyakinan lama, dan rasa takut yang tidak pernah diproses. Dan selama laci itu tidak dibuka dan dibersihkan, ia akan terus menahan pertumbuhan kita. Inilah sebabnya mengapa banyak orang pintar tetap hidup biasa-biasa saja. Bukan karena mereka tidak punya kemampuan, tapi karena mereka melihat dunia dengan cara yang salah. Mereka tidak percaya bahwa mereka layak sukses, layak bahagia, atau layak bebas. Dan selama keyakinan itu belum berubah, hidup mereka pun tidak akan berubah. Maka tugas pertama kita adalah menyadari dan memutus rantai paradigma ini satu persatu. Tuhan tidak menciptakan manusia untuk hidup dalam keterbatasan permanen. Keterbatasan itu hadir karena kita menerima pandangan yang salah tentang diri kita. Kita menerima nasihat orang lain sebagai kebenaran mutlak, meskipun itu terbentuk dari ketakutan dan keterbatasan mereka sendiri. Kita menerima kegagalan sebagai identitas, bukan sebagai pelajaran. Dan perlahan, semua itu membentuk tembok tak terlihat yang membatasi langkah kita. Padahal dalam setiap diri manusia, ada potensi besar yang bisa meledak luar biasa jika diberi ruang untuk tumbuh. Tapi potensi itu tidak akan keluar jika kamu terus hidup dalam pola yang sama. Paradigma lama harus ditantang, dan kamu tidak perlu mengubah semuanya dalam semalam. Kamu hanya perlu mengambil satu langkah kecil. Mungkin itu berarti menuliskan kembali impianmu. Mungkin itu berarti berbicara jujur pada seseorang.
Atau mungkin itu berarti berkata tidak pada sesuatu yang selama ini membuatmu merasa kecil. Langkah kecil itu bisa menjadi titik balik hidupmu. Karena saat kamu mulai bertindak dengan sadar, kamu sedang membuka jalan baru dalam pikiranmu. Otakmu mulai membentuk jalur baru, kebiasaan baru dan keyakinan baru. Dan lama-lama, paradigma lama akan kehilangan cengkeramannya. Ingat, kamu tidak rusak. Kamu hanya terprogram. Dan semua program bisa ditulis ulang, tapi hanya jika kamu mau, jika kamu siap, dan jika kamu percaya bahwa hidupmu layak untuk diperjuangkan, karena sesungguhnya kamu memang layak. Dan sekarang, mungkin sudah saatnya kamu mempercayainya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, penting untuk kamu pahami bahwa transformasi bukanlah proses sekali jadi. Ini adalah perjalanan, dan di dalam perjalanan ini, kamu akan bertemu dengan banyak titik mundur. Momen ketika kamu merasa lelah, tidak yakin, bahkan ingin menyerah. Itu hal yang normal, karena setiap kali kamu mendekati batas zona nyamanmu, paradigma akan bekerja lebih keras untuk menarikmu kembali. Ia akan menciptakan keraguan, kelelahan, dan bahkan godaan untuk kembali ke kehidupan lama yang lebih mudah. Tapi ingatlah ini, pertumbuhan sejati hanya terjadi ketika kamu bertahan di tengah ketidakpastian. Ketika kamu tetap melangkah meski tidak ada jaminan. Ketika kamu memegang komitmen meski semangatmu naik turun. Disinilah kamu membentuk kekuatan sejati. Bukan dari hasil, tapi dari konsistensi. Dan setiap kali kamu memilih untuk bertahan satu hari lagi, kamu sedang mengalahkan sistem lama itu sedikit demi sedikit. Paradigma lama akan terus mencoba menarikmu, tapi kamu bisa menang jika kamu punya arah dan niat yang kuat. Maka tentukan arahmu. Apa yang sebenarnya kamu inginkan dalam hidup ini? Bukan yang orang lain ingin kamu capai, tapi yang kamu tahu dalam hatimu bahwa inilah panggilan hidupmu. Ketika arah itu jelas, kamu akan lebih mudah membedakan mana yang gangguan dan mana yang bagian dari perjalanan. Dan kamu akan lebih mudah berkata tidak pada hal-hal yang tidak lagi sejalan dengan pertumbuhanmu. Karena kamu tahu, hidupmu terlalu berharga untuk dibuang dalam keraguan terus-menerus. Salah satu jebakan terbesar dalam paradigma adalah keyakinan bahwa kamu harus menunggu waktu yang sempurna untuk mulai berubah. Kamu mungkin berkata, aku akan mulai saat anak-anak sudah besar, atau aku akan mulai saat keuangan lebih stabil. Padahal kebenarannya, waktu tidak pernah benar-benar sempurna. Setiap fase hidup selalu membawa tantangannya sendiri. Dan jika kamu terus menunggu, hidup akan terus berjalan, dan kamu akan tetap berada di tempat yang sama. Banyak orang membuang waktu bertahun-tahun hanya karena menunggu perasaan siap. Tapi siap itu bukan syarat untuk memulai, siap itu hasil dari melangkah. Ketika kamu melangkah, meski kecil, kamu mulai membangun kepercayaan pada dirimu sendiri. Dan kepercayaan itu yang membuatmu siap menghadapi langkah berikutnya. Jadi jangan biarkan ilusi kesempurnaan menghentikanmu. Sempurna bukanlah titik awal, melainkan proses. Tuhan memberikanmu akal dan pilihan. Dan setiap kali kamu menunda perubahan karena takut, kamu sedang menyia-nyiakan anugerah itu. Tidak ada yang salah dengan takut. Tapi salah jika kamu membiarkan rasa takut menentukan arah hidupmu. Hidup bukan soal menunggu badai reda, tapi soal belajar menari di tengah hujan. Jika kamu merasa belum cukup pintar, belum cukup siap, atau belum cukup kuat, itu semua hanya suara lama dari paradigmamu. Jangan dengarkan. Melangkahlah. Biarkan tindakanmu yang mematahkan keraguan. Karena satu langkah berani jauh lebih kuat dari 1000 pikiran yang menahanmu. Dan saat kamu mulai bergerak, kamu akan sadar bahwa kamu jauh lebih mampu dari yang selama ini kamu kira. Transformasi terbesar seringkali dimulai dari keputusan yang sangat kecil. Keputusan untuk tidak menyerah, keputusan untuk mencoba sekali lagi, atau bahkan keputusan untuk melihat diri sendiri dengan cara yang berbeda. Kita seringkali menunggu perubahan dari luar, promosi, undangan, bantuan, atau keberuntungan. Tapi yang sesungguhnya kita butuhkan adalah perubahan dari dalam. Karena begitu kamu mengubah cara kamu berpikir, dunia di sekitarmu pun mulai berubah. Paradigma bekerja dalam diam. Ia tidak mengumumkan kehadirannya, tapi ia hadir dalam setiap keputusan kecilmu.
Seperti saat kamu berkata tidak pada sebuah kesempatan hanya karena kamu merasa belum layak. Atau saat kamu membatalkan rencana besar karena satu komentar negatif dari orang lain. Ini bukan tentang logika, ini tentang keyakinan bawah sadar. Maka untuk melawannya, kamu tidak cukup hanya dengan berpikir positif. Kamu harus membentuk pola pikir baru yang lebih kuat dan terus-menerus dilatih. Seperti otot, keyakinan juga harus dilatih agar tumbuh. Dan latihan terbaik adalah tindakan. Bertindak meski belum yakin, berbicara meski suara gemetar, mencoba meski takut gagal. Setiap tindakan itu menulis ulang naskah hidupmu. Tuhan menciptakan manusia dengan potensi luar biasa. Bukan untuk ditahan oleh masa lalu, tapi untuk dibebaskan melalui kesadaran. Dan kesadaran itu datang saat kamu mulai bertanya, mengapa aku begini? Dan apa yang bisa aku ubah? Pertanyaan ini akan membawamu pada jawaban besar yang mungkin selama ini kamu abaikan. Bahwa kunci perubahan ada di tanganmu, bukan orang lain. Banyak dari kita tumbuh dalam lingkungan yang tidak mengajarkan bagaimana mengenali dan memproses emosi dengan sehat. Akibatnya, kita menyimpan rasa takut, malu, kecewa, dan marah dalam bentuk yang tidak kita sadari. Dan perasaan-perasaan ini perlahan-lahan menjadi bagian dari paradigma kita. Ia muncul setiap kali kita ingin maju. Ia berkata, ingat dulu kamu gagal, atau ingat bagaimana rasanya ditolak. Dan karena kamu tidak pernah belajar untuk menyembuhkan luka itu, kamu membiarkannya mengendalikan langkahmu. Inilah mengapa banyak orang terjebak bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka tidak pernah sembuh dari luka lama. Penyembuhan bukan proses yang cepat, tapi ia sangat mungkin. Dan seringkali dimulai dengan keberanian untuk melihat ke dalam. Untuk duduk dengan rasa takutmu, bukan untuk mengusirnya, tapi untuk memahaminya. Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa luka, tapi Ia menjanjikan kekuatan untuk mengatasi luka itu. Setiap luka punya pelajaran, dan saat kamu bisa mengambil pelajaran itu tanpa membiarkan lukanya menguasaimu, saat itulah kamu mulai bebas. Kamu tidak bisa menghapus masa lalu, tapi kamu bisa mengubah maknanya. Dan saat maknanya berubah, paradigma yang dibentuk oleh masa lalu itu pun ikut berubah. Maka jangan takut untuk masuk ke dalam dirimu sendiri. Di sanalah kamu akan menemukan akar dari semua keraguanmu. Dan dari sanalah pula kamu bisa mulai mencabutnya satu persatu dengan kesadaran, keberanian, dan kasih terhadap diri sendiri. Salah satu muridku, seorang wanita bernama Lina, datang kepadaku dengan masalah yang sangat umum. Dia merasa stuck, padahal dari luar hidupnya terlihat baik. Pekerjaan bagus, keluarga harmonis, keuangan cukup. Tapi di dalam hatinya ada kekosongan yang terus tumbuh. Setiap malam dia tidur dengan perasaan bahwa dia seharusnya melakukan sesuatu yang lebih besar, tapi tidak tahu apa. Setelah beberapa sesi refleksi, kami menemukan bahwa Lina punya mimpi lama untuk membuka usaha makanan sehat. Tapi sejak dulu ia selalu menunda karena merasa tidak cukup mampu. Aku bukan orang bisnis, katanya. Tapi siapa yang memberitahu dia bahwa dia bukan orang bisnis? Ternyata itu adalah suara ibunya dulu, yang sering berkata, sudah kerja saja yang aman, jangan neko-neko. Dan sejak itu, paradigma terbentuk. Paradigma yang membuat Lina mengurung mimpinya. Tapi begitu ia menyadari sumbernya, ia mulai melepaskan ikatan itu. Ia mulai belajar bisnis, ikut komunitas, dan membuka usaha kecil dari rumah. Hari ini usahanya berkembang dan ia merasa lebih hidup dari sebelumnya. Inilah kekuatan dari mengenali dan menantang paradigma. Ketika kamu tahu bahwa suara-suara negatif dalam kepalamu bukan suara kebenaran, tapi hanya rekaman lama, kamu bisa memilih untuk tidak mendengarnya lagi. Dan saat kamu memilih untuk bertindak berdasarkan kebenaranmu, bukan ketakutanmu, kamu mulai menciptakan realitas baru. Realitas yang selaras dengan dirimu yang sebenarnya, bukan versi dirimu yang dibentuk oleh ketakutan orang lain. Perjalanan melawan paradigma memang tidak selalu mudah. Akan ada hari-hari ketika kamu merasa sendirian, ketika kamu mempertanyakan semua keputusanmu, dan ketika suara dalam kepalamu berkata, lihat kamu gagal lagi. Tapi justru di saat-saat seperti itulah kamu sedang bertumbuh. Karena pertumbuhan sejati tidak datang dari kemenangan besar, tapi dari keberanian untuk terus melangkah meski luka belum sembuh, meski hasil belum terlihat. Kamu tidak sedang memulai dari nol.
Kamu memulai dari pengalaman, dari pembelajaran, dari semua luka yang mengajarkanmu ketangguhan. Dan semua itu adalah bekal luar biasa. Tuhan tidak akan membiarkan perjuanganmu sia-sia. Setiap air mata, setiap keraguan, setiap langkah kecil yang kamu ambil meski ketakutan, semuanya diperhitungkan. Maka jangan pernah meremehkan kekuatan tindakan kecil. Tindakan kecil hari ini bisa menjadi pondasi bagi kemenangan besok. Fokuslah pada satu perubahan dalam satu waktu. Mungkin kamu mulai dengan bangun lebih pagi. Mungkin kamu berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Atau mungkin kamu mulai berkata jujur tentang apa yang kamu inginkan dalam hidup ini. Setiap keputusan kecil yang kamu ambil untuk keluar dari paradigma lama adalah deklarasi bahwa kamu layak untuk hidup yang lebih baik. Dan perlahan, hidupmu akan mulai mencerminkan pilihan-pilihan barumu. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu berubah. Dan ketika kamu berubah, dunia tak punya pilihan selain ikut menyesuaikan. Ketika kamu memahami bahwa perubahan berasal dari dalam, kamu mulai melihat hidupmu dengan cara yang berbeda. Kamu tidak lagi menjadi korban keadaan. Kamu menjadi pencipta masa depanmu. Ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi sadar. Sadar akan pikiran yang kamu pilih setiap hari. Sadar akan keputusan kecil yang kamu buat. Sadar akan kebiasaan yang kamu pertahankan. Semua ini membentuk realitasmu sedikit demi sedikit. Jika kamu bangun setiap hari dengan rasa putus asa, kamu sedang memprogram dirimu untuk kehidupan yang kamu benci. Tapi jika kamu memilih untuk bersyukur, meski hidup belum sempurna, kamu sedang menanam benih perubahan. Paradigma lama akan terus mencoba menarikmu kembali. Ia akan membisikkan bahwa kamu terlalu tua, terlalu muda, terlalu lemah, atau terlalu lambat. Tapi kamu punya pilihan, mendengarkan atau mengabaikannya. Dan setiap kali kamu mengabaikannya dan bertindak berdasarkan kebenaran, kamu memperlemah cengkeramannya. Tuhan tidak menciptakanmu untuk stagnan. Kamu diciptakan untuk bertumbuh, untuk berkembang, dan untuk mewujudkan potensi terbaikmu. Maka jika ada satu hal yang bisa kamu ubah hari ini, ubahlah bagaimana kamu melihat dirimu sendiri. Lihat dirimu sebagai seseorang yang layak bahagia, layak sukses, layak bebas dari masa lalu. Dan saat kamu mulai hidup dari tempat keyakinan itu, segalanya mulai berubah. Bukan karena dunia menjadi lebih mudah, tapi karena kamu menjadi lebih kuat. Dan dalam kekuatan itulah, kamu akan menemukan kebebasan sejati yang selama ini kamu cari. Salah satu ciri paling umum dari orang yang terjebak dalam paradigma lama adalah terus-menerus menunda. Mereka tahu apa yang harus dilakukan, tapi tidak melakukannya. Mereka punya rencana, tapi tidak mengeksekusinya. Penundaan bukan sekadar kebiasaan buruk, ia adalah mekanisme perlindungan yang diciptakan oleh pikiran bawah sadar untuk menghindari rasa sakit. Sakit karena takut gagal, takut ditolak, atau takut merasa tidak cukup. Tapi ironisnya, semakin kamu menunda, semakin besar rasa sakit itu tumbuh. Kamu mulai merasa bersalah, kecewa pada diri sendiri, dan akhirnya kehilangan kepercayaan pada potensi dirimu sendiri. Inilah siklus kejam dari paradigma penundaan. Untuk keluar dari siklus ini, kamu tidak perlu melakukan hal besar. Kamu hanya perlu memulai. Satu langkah kecil saja. Tulis satu halaman, kirim satu email, buat satu panggilan. Jangan fokus pada kesempurnaan, fokuslah pada konsistensi. Dan ingat, keberanian tidak datang sebelum tindakan. Keberanian muncul setelah kamu bertindak. Tuhan memberimu hari ini bukan untuk disia-siakan. Hari ini adalah kesempatanmu untuk menulis ulang masa depan. Dan setiap detik yang kamu gunakan untuk bergerak adalah bentuk syukur atas hidup yang diberikan padamu. Jangan tunggu inspirasi, jadilah inspirasi. Jangan tunggu dukungan, mulailah bergerak dan dukungan akan datang. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak orang pintar. Dunia butuh lebih banyak orang yang berani bertindak. Dan kamu bisa jadi salah satunya, mulai dari sekarang. Ketika kamu mulai bergerak dan melepaskan belenggu paradigmamu, kamu akan mulai mengalami penolakan, dari luar maupun dari dalam. Orang-orang di sekitarmu mungkin merasa tidak nyaman dengan perubahanmu. Mereka mungkin berkata, kamu berubah, seolah itu sesuatu yang buruk. Padahal perubahan adalah tanda kehidupan. Sesuatu yang hidup akan terus bertumbuh.
Dan kamu tidak berutang penjelasan pada siapapun untuk berubah menjadi versi terbaik dari dirimu. Jangan biarkan komentar orang yang tidak berani berubah menghalangimu untuk berubah. Bahkan dari dalam, kamu akan merasakan konflik. Suara lamamu akan terus berkata, ini terlalu sulit, atau kamu akan gagal lagi. Tapi setiap kali kamu mendengar suara itu, jawab dengan tindakan. Biarkan hasilmu yang bicara. Tidak ada yang bisa membantah bukti nyata. Dan bukti itu akan muncul jika kamu terus konsisten. Tuhan menguji niatmu melalui ketekunan. Ketika kamu tetap melangkah meski tidak dilihat, tidak dipuji, dan tidak didukung, di sanalah kamu sedang dibentuk. Kamu sedang ditempa untuk menjadi lebih kuat dari keraguanmu. Tidak semua orang akan mengerti perjuanganmu, dan itu tidak masalah. Perjalanan ini bukan tentang mereka. Ini tentang kamu dan hidup yang kamu ingin ciptakan. Maka teruslah melangkah, teruslah bangun meski jatuh. Karena setiap bangkit adalah bukti bahwa kamu lebih kuat dari paradigmamu. Dan satu hari nanti, orang yang meragukanmu akan bertanya bagaimana kamu melakukannya. Dan kamu akan menjawab, aku tidak menyerah. Menariknya, semakin kamu melawan paradigma lama, semakin kamu menemukan versi dirimu yang lebih murni. Kamu mulai mengenali keinginan sejati yang bukan dibentuk oleh ketakutan, tapi oleh panggilan jiwa. Kamu mulai merasa damai bukan karena semuanya sempurna, tapi karena kamu tahu kamu hidup selaras dengan kebenaranmu. Inilah kekuatan yang datang dari dalam. Tidak bisa dibeli, tidak bisa diberikan, hanya bisa ditemukan melalui perjuangan batin. Banyak orang menjalani hidup dengan mengejar pengakuan, uang, atau validasi, tapi tetap merasa hampa. Karena pencapaian luar tidak akan pernah mengisi kekosongan dalam. Hanya ketika kamu hidup dari dalam keluar, bukan sebaliknya, kamu benar-benar merasa utuh. Tuhan tidak menciptakanmu untuk menjadi salinan orang lain. Kamu unik. Dan tugasmu adalah menemukan keunikan itu, lalu membagikannya pada dunia. Dunia membutuhkan suaramu, visimu, dan kehadiranmu. Tapi kamu hanya bisa memberikannya jika kamu bebas dari belenggu paradigmamu. Maka teruslah gali siapa dirimu sebenarnya. Apa yang membuatmu hidup? Apa yang membuatmu bersemangat bangun pagi? Apa yang membuatmu menangis karena haru, bukan karena luka? Pertanyaan-pertanyaan ini akan membimbingmu menemukan arah. Dan ketika kamu sudah tahu arahnya, ikuti dengan setia. Tidak perlu terburu-buru. Setiap langkah adalah bagian dari perjalanan. Dan selama kamu setia berjalan, kamu sedang menulis kisah hidup yang pantas dibanggakan. Kisah yang tidak hanya mengubah hidupmu, tapi juga bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Bayangkan jika kamu tidak lagi dikendalikan oleh masa lalumu. Bayangkan jika kamu tidak lagi takut akan penilaian orang. Bayangkan jika kamu bisa bangun setiap hari dengan keyakinan bahwa kamu sedang membangun sesuatu yang bermakna. Itu bukan mimpi kosong. Itu bisa menjadi kenyataan. Tapi kamu harus memilihnya. Setiap hari kamu diberi dua pilihan. Tetap pada zona nyaman yang mengurungmu atau melangkah ke zona tantangan yang membebaskanmu. Tidak ada yang bisa memilihkan untukmu. Bahkan Tuhan pun memberikan kehendak bebas. Kamu sendiri yang menentukan kemana hidupmu akan berjalan. Tapi kamu tidak perlu melakukannya sendirian. Kamu bisa belajar dari orang-orang yang sudah melalui jalan yang sama. Kamu bisa berbagi, bertanya, dan bertumbuh bersama. Dan salah satu cara terbaik untuk menjaga semangat adalah dengan terus terhubung dengan pesan-pesan positif. Pesan yang mengingatkanmu bahwa kamu mampu, bahwa kamu layak, bahwa kamu tidak sendirian. Karena terkadang, satu kalimat bisa mengubah hidup seseorang. Maka teruslah mengisi dirimu dengan inspirasi. Gantilah suara dalam kepalamu yang mengatakan kamu tidak cukup baik dengan suara yang berkata, kamu bisa. Dan jika tidak ada yang berkata begitu padamu hari ini, biarkan aku yang berkata, kamu bisa, kamu berharga, kamu punya potensi luar biasa. Dunia belum melihat versi terbaikmu, dan kamu belum melihat betapa kuatnya dirimu sampai kamu memutuskan untuk mencoba. Dan hari ini adalah hari yang tepat untuk mencoba. Setiap hari kamu bangun, kamu sedang diberi kesempatan baru. Kesempatan untuk berpikir berbeda, bertindak berbeda, dan hidup berbeda. Tapi jika kamu tidak menyadari ini, kamu akan terus mengulang hari-hari lama dengan pikiran lama dan hasil yang sama.
Paradigma adalah siklus. Dan satu-satunya cara memutuskannya adalah dengan kesadaran. Kesadaran bahwa kamu sedang hidup dalam pola. Kesadaran bahwa kamu bisa keluar dari pola itu. Dan kesadaran bahwa semua perubahan dimulai dari dalam. Jangan remehkan kekuatan refleksi. Luangkan waktu untuk bertanya, apa yang aku lakukan hari ini yang sama, seperti kemarin, tapi tidak membawa hasil? Dan tanyakan juga, apa yang bisa aku ubah meski kecil? Tindakan kecilmu hari ini bisa menjadi benih besar esok hari. Seperti Michael dan Ricky, yang awalnya hanya punya ide dan ketakutan. Tapi ketika mereka bertindak, semuanya berubah. Kamu tidak butuh semua jawaban untuk memulai. Kamu hanya butuh keberanian untuk memulai, dan jawaban akan muncul di sepanjang jalan. Percayalah bahwa Tuhan tidak menanamkan impian dalam hatimu untuk kamu abaikan. Ia menanamkannya agar kamu kejar. Dan setiap langkah yang kamu ambil ke arah itu adalah bentuk ibadah. Karena kamu sedang menghargai hidup yang diberikan padamu. Maka hari ini, berhentilah berkata, nanti, ucapkan, sekarang. Karena sekaranglah satu-satunya waktu yang benar-benar kamu miliki. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Jika kamu merasa pesan ini menyentuh hatimu, itu bukan kebetulan. Mungkin inilah dorongan yang selama ini kamu tunggu. Jangan biarkan semangat ini padam setelah video ini selesai. Gunakan momen ini untuk bertindak. Tuliskan rencana, ambil langkah kecil, bicarakan mimpimu, lakukan hal yang selama ini kamu tunda. Ingat, kamu tidak rusak. Kamu hanya sedang terprogram. Dan kabar baiknya, program bisa ditulis ulang. Kamu bisa menulis ulang hidupmu. Dan kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Kami di Aras Pandangan Hidup hadir untuk menemanimu, menguatkanmu, dan mengingatkanmu bahwa kamu punya potensi besar. Jika kamu ingin terus mendapatkan inspirasi dan dorongan seperti ini, jangan lupa subscribe channel ARS Pandangan Hidup. Tinggalkan komentar tentang hal apa yang paling menyentuh hatimu hari ini, dan bagikan video ini ke orang yang kamu sayangi. Mungkin mereka juga sedang membutuhkan dorongan ini. Dunia ini butuh lebih banyak orang yang berani keluar dari paradigma lamanya dan hidup dengan penuh kesadaran. Dan kamu bisa menjadi salah satunya. Sekarang adalah waktunya. Kamu tidak perlu izin untuk berubah. Kamu hanya perlu keputusan. Dan keputusan itu bisa kamu buat sekarang juga. Jadi bangkitlah, beranilah, bertindaklah. Karena hidup impianmu sedang menunggumu. Terima kasih, dan sampai jumpa di video berikutnya.